Halo pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Lovem ID, tempat berbagi ilmu dan pengetahuan tentang hukum ya. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang jangka waktu penahanan pada instansi penyidik ataupun penuntut umum. Nah, ada pertanyaan kepada saya yang mengatakan begini, berapa lamakah jangka waktu penahanan pada tingkat kepolisian ya? Nah, jadi sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, perlu saya sampaikan definisi terkait dengan penahanan dan juga penyidik ya. Nah, kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut KUHAP ya. Dalam pasal 1 angka 21 KUHAP itu dikatakan penahanan adalah penempatan tersangka ataupun terdakwa di tempat tertentu ya. Saya ulangi, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim ya. Artinya bukan hanya kepolisian yang berhak untuk melakukan penahanan, tapi juga penuntut umum, dalam hal ini ada jaksa dan juga hakim, dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Nah, dalam KUHAP ya. Jadi kita mengacu kepada KUHAP. Nah, sementara dalam pasal 7 ayat 1 huruf D KUHAP mengatakan penyidik dalam hal ini adalah kepolisian karena kewajibannya memiliki wewenang melakukan penahanan. Nah, selain itu penahanan juga bisa dilakukan oleh penuntut umum atau hakim sesuai tahapan proses peradilan pidana. Nah, ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 20 KUHAP. Oke. Nah, terkait dengan jangka waktu penahanan yang diatur di dalam KUHAP, kita bisa lihat dalam pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 KUHAP. Pada ayat 1 itu mengatakan jangka waktu penahanan terhadap tersangka maksimal 20 hari ya. Maksimal 20 hari. Nah, jika diperlukan perpanjangan ya, maka bisa diperpanjang 40 hari ke depan. Gitu ya. Jadi total keseluruhan jangka waktu penahanan di tingkat penyidikan atau kepolisian itu maksimal 60 hari. Nah, jika saya melihat dalam pasal 24 ayat 1 KUHAP, perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20. Dalam pasal 20 itu adalah kewenangan penyidik hanya berlaku paling lama 20 hari. Itu 20 hari pertama. Nah, di dalam ayat 2, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat 1 apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari. Nah, jadi seperti itu ya, biar diketahui. Nah, jadi total keseluruhan jangka waktu penahanan di tingkat penyidikan itu adalah atau kepolisian adalah selama 60 hari. Nah, dan jika ada proses perpanjangan untuk 40 hari ke depan, yang berwenang mengeluarkan persetujuan atau perintah perpanjangan penahanan adalah penuntut umum terhadap kepolisian ya. Gitu. Jadi kepolisian itu harus mengirimkan surat permohonan perpanjangan kepada penuntut umum untuk 40 hari ke depan guna kepentingan pemeriksaan yang dikira belum selesai. Jadi totalnya 60 hari. Nah, bagaimana kalau sudah melewati 60 hari? Nah,
ketika pemeriksaan melewati jangka waktu maksimum yang telah ditentukan, ya, yang 60 hari tadi, maka penyidik harus mengeluarkan tersangka tersebut dari tahanan. Ya. Penyidik itu harus mengeluarkan tersangka tersebut dari tahanan demi hukum, ya. Atau dengan sendirinya penahanan terhadap tersangka batal menurut hukum. Ya. Jadi harus dipahami batal menurut hukum dengan sendirinya. Nah, jadi teman-teman supaya juga paham, apabila mengalami atau teman, kerabat atau saudara-saudara ada mengalami persoalan hukum sebagai seorang tersangka, perlu dipahami berapa lama jangka waktu proses penahanan di tingkat penyidikan atau kepolisian. Nah, terus bagaimana jangka waktu di dalam tingkat penahanan dalam penuntut umum atau kejaksaan? Nah, di dalam pasal 25 ayat 1 dan 2 KUHP juga mengatur tentang penahanan di tingkat penuntut umum. Nah, jika merujuk kepada pasal 25 ayat 1 KUHP, penahanan di tingkat penuntut umum itu juga sama, paling lama 20 hari pertama, ya, paling lama 20 hari pertama. Nah, tapi jika juga masih dibutuhkan waktu perpanjangan untuk pemeriksaan lebih lanjut, bisa diperpanjang hingga 30 hari lagi ke depan. Jadi proses penahanan di tingkat penuntut umum maksimal 50 hari. Nah, itu pun untuk perpanjangan di tingkat penuntut umum yang 30 hari itu harus melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri wilayah hukum di mana seseorang itu akan dia adili, ya. Di mana seseorang itu akan diadili. Nah, jadi saya kira bisa dipahami di tingkat penyidikan atau kepolisian maksimal 60 hari, tapi di tingkat penuntut umum atau jaksa maksimal 50 hari. Nah, sama juga jika sudah melewati batas waktu 50 hari dan proses peradilannya juga belum dilaksanakan, maka si terdakwa tersebut harus dibebaskan. Siap atau tidak siap harus dibebaskan demi hukum. Ya, harus dibebaskan demi hukum. Nggak bisa lagi diperpanjang karena cukup perpanjangan hanya 1 kali melalui penetapan Ketua Pengadilan Negeri selama 30 hari ke depan. Jadi seseorang itu harus segera dibebaskan atau si terdakwa harus segera dibebaskan dari penahanan demi hukum. Ya, jadi saya kira teman-teman bisa dipahami dan semoga apa yang saya sampaikan pada video ini bisa bermanfaat dan menjadi bekal setiap persoalan-persoalan hukum. Hanya satu pesan saya, hindarilah persoalan-persoalan hukum supaya tidak merugikan diri kita sendiri. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa video saya di like, subscribe, dan komen. Jika ada pertanyaan-pertanyaan silahkan komen di kolom komentar dan saya akan dalam waktu pada kesempatan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara-saudara. Demikian dari saya, selamat menonton.